Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Abraham Budi dan Pendeta Tabita Dasa dari Destiny Church Gresik. Kami sedang berbincang tentang bangkit jadi terang. Ini saatnya Anda, saya, kekasih Tuhan, semuanya kita memunculkan terang kita ya. Bangkit. Jadi harus bangkit dulu supaya terang kita bisa dilihat oleh banyak orang. Lakukan bagian kita masing-masing ya. Jangan dikuasai oleh rasa ketakutan. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa menyusul bergabung. Telepon, SMS, WA saya buka untuk Anda. Teleponnya di 0315046000, SMS, WA 0813-330-60000. Pak Budi, kita akan tanggapi pertanyaan yang masuk ya. Ada, ya kenapa lagi nih tidak mau connect lagi? Ke SMS dulu saja. Ada Koming di Jombang yang bergabung. Shalom Bapak dan Ibu Budi. Memang sekarang waktunya orang percaya lakukan ibadah basuh kaki seperti teladan yang Tuhan Yesus lakukan karena banyak dilupakan. Berkaitan dengan basuh kaki untuk roh kita bisa masuk ke kemah perhentian waktu meninggal nanti. Mungkin bisa lebih dijelaskan ya, bisa. Ini sebuah saran mungkin ya. Waktunya ibadah basuh kaki, seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Ya, jadi sebenarnya itu sebuah tindakan profetik yang Tuhan beri, ya. Jadi sekali lagi memang tidak ada metode-metode khusus, tetapi setiap kita harus berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, ya. Selama mungkin ada yang Tuhan berikan tuntunan. Seperti tadi Bapak yang di Jombang ya, diberi tuntunan untuk membasuh kaki. Itu hal yang luar biasa ya. Itu hal yang luar biasa di mana dalam ibadah basuh kaki kita bisa diingatkan lagi untuk melayani panggilan kita sebagai pelayan. Nah kalau pelayan nganggur, saya punya beberapa pengerja hari ini gitu ya. Beberapa guru-guru kami pun juga karena sekolah harus belajar di rumah gitu ya. Saya juga selalu katakan kepada guru-guru ya, ingat ya guru-guru, kita mengajar kepada anak-anak kita tidak sedang berlibur, tetapi kita sedang belajar di rumah. Berarti bukan hanya murid-murid saja, termasuk kita guru-guru. Kalau guru-guru di rumah, bukan kita sedang libur, tapi kita mengajar dan bekerja dari rumah. Jadi saya selalu ingatkan kepada guru-guru. Nah, kalau kita mengerti ya, seperti tuntunan Tuhan yang Tuhan beri Pak Lim ya tadi ya yang di Jombang, Pak Koming, Pak Ming yang ada di Jombang, itu luar biasa ya, untuk kita selalu ingat panggilan kita ini pelayan gitu, pelayan ya, melayani jiwa-jiwa ya, melayani jiwa-jiwa. Nah itu juga sesuatu yang luar biasa. Jadi setiap kita, saya percaya pasti Tuhan berikan pimpinan secara pribadi, pimpinan yang Tuhan beri, lakukan apa yang Tuhan minta. Mungkin kita diingatkan, tetangga saya di sebelah tuh kasihan ya, orangnya dia pekerja harian, pekerja harian, kemudian atau mungkin satu di tempat kami ada juga ya, yang suaminya pekerjaannya, penghasilannya adalah antar jemput sekolah. Ini sekolah libur, otomatis tidak ada penghasilan. Kemudian istrinya jualan di kantin sekolah. Lah karena sekolah juga libur, otomatis ya nggak jualan. Kan nggak ada pemasukan sama sekali. Nah Tuhan berikan pimpinan kita, Tuhan ingatkan kita. Loh terus itu Bapak sama Ibu gimana ya? Terus apalagi sekolah ini diperpanjang lagi. Dulu cuma hanya 2 minggu, sekarang diperpanjang sampai 21 April. Nah terus mereka makan apa? Nah itu tuntunan kan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kenapa enggak kalau Tuhan taruh di hati kita sesuatu, melangkahlah. Aku di rumah punya apa ya? Masih ada beras, walaupun cuma hanya 2 kilo, 3 kilo kah? Masih ada Indomie, masih ada telur, masih ada apa? Atau kalaupun mungkin tidak ada, aku punya, saya masak, kok kebetulan hari ini masaknya kebanyakan ya. Tak bagilah gitu ya. Tak bagilah di tetangga yang membutuhkan begitu ya. Oke, jadi ini saatnya, kalau mungkin Koming tadi basuh kaki mungkin dengan keluarga, melayani keluarga gitu ya. Karena itu juga sebenarnya sebuah tuntunan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan turun Mbak Wahyu. Karena
pembasuhan kaki bicara kita satu. Apalagi pemimpin ya. Ya, apalagi seorang pemimpin itu bicara kita mentahirkan ya. Kita melepaskan pengampunan, kita punya kesediaan hati untuk melayani. Maka saya percaya semua kan selama ini yang seringkali menghambat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, kuasa Tuhan bukan karena Tuhan kuasanya terbatas, tidak. Ada penghalang-penghalang, mungkin itu entah kepahitan, entah itu mungkin hal-hal yang lain-lainnya ya, yang membuat najis roh kita dan diri kita. Itu hal yang luar biasa. Tapi prinsipnya maksud saya adalah apapun yang hari-hari ini Tuhan taruh dalam hidup kita. Mungkin ada beberapa yang karena panggilannya pendoa, hari-hari ini berdoa, diminta Tuhan harus lebih berdoa, kencang lagi berdoa. kenceng deh gitu ya. Tambahi biasanya cuma 3 jam, 4 jam. Tadi hari-hari 678 ini, ya. 678 gitu ya. Silahkan gitu ya. Jadi masing-masing seperti kalau kami next kita akan, karena waktunya tidak cukup ya, next kita akan bersaksi bagaimana Tuhan meluputkan kami ya, meluputkan kami dari maut gitu ya. Makanya saya dan suami yuk kita ucapan syukur. Salah satunya apa? Tuhan taruh dalam hati kita, yuk bagi sembako, yuk kita mau bagi masker, yuk kita mau bagi vitamin. Kan hari-hari ini masker mahal. Masker mahal, vitamin mahal, semuanya mahal. Ya, sudah mahal, kadang tidak ada lagi gitu ya. Sudah mahal, kadang seringkali di pasaran nggak ada gitu kan ya. Nah ini waktunya Tuhan taruh di hati kami, bagikan apa yang Tuhan taruh. Yang Tuhan taruh di tangan kami. Ya sudah, apa yang Tuhan taruh di tangan kami. Pak Budi punya channel tentang masker. Kenapa tidak kita bagikan masker ke masyarakat yang membutuhkan? Ada teman lagi, saya kemarin aja kehabisan vitamin C gitu ya, cari vitamin C susah banget. Beberapa apotek kosong. Bahkan di PBF juga kosong. Gitu ya, dan di PBF juga kosong. Kok ada satu teman yang berkata, Mami, biasa seorang anak youth gitu ya, biasa panggil saya Mami ya, jemaat kami anak youth gitu ya, dia panggil Mami, Mami butuh vitamin nggak? Oh iya, saya bilang, kamu ada berapa? Saya punya sekian ratus kapsul Mami, bawa sini, kita mau bagikan. Saya buat apa? Segitu banyak gitu ya. Nah kita bagikan, jadi apapun lah istilahnya. Lalu kemudian tentang desinfektan, hari-hari ini desinfektan mahal gitu ya, 5 liter aja sekian ratus ribu itu harganya gitu ya. Nah Tuhan taruh di hati kami, kenapa enggak? Mungkin gereja kami atau keluarga kami mampu mendesinfektan ruangan belum tentu yang lainnya maupun rumah kami yang lain. Bagaimana? Ya, Tuhan gerakkan. Jadi masing-masing bergeraklah, ya. Masing-masing dengan bergerak kapasitas kita masing-masing ya. Dalam kapasitas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita masing-masing. Pak Budi mau menambahkan, silakan. Ketika umatku merendahkan diri, itu yang dimaksud dengan Pak Leong Jombang ya, Pak siapa? Kohming yang di Jombang. Itu kata merendahkan diri yang dilakukan Kohming bagus juga. Itu bisa dilakukan. Tapi saya nangkapnya gini, ketika kita merendahkan diri di mana mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan jahat, maka Tuhan akan memulihkan. Ada begitu banyak cara kita berdoa, kemudian juga merendahkan diri, puasa, kemudian ada merendahkan diri membasuh kaki. Itu hal yang bagus. Tetapi ada sebuah tindakan kan, orang yang membasuh kaki dia akan bertindak sama. Sebetulnya kalau saya garis bawahi, tindakan itu hari-hari ini diperlukan, bukan hanya mengerti, tahu, berdiam diri, hidup di dalam ketakutan, nggak ngapa-ngapain, tetapi ini sebuah tindakan, langkah, saya katakan, langkah apa yang kita lakukan hari-hari ini, langkah iman atau langkah ketakutan, cukup di rumah terus aja. Saudara yang memilih, saudara yang menentukan, dan saya berdoa pilihan yang pertama, langkah iman, saudara ambil. Saudara, waktunya gereja Tuhan bangkit menjadi terang dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Hari Sabtu besok kami akan bergerak, kami akan membagi berkat, membawa terang Tuhan ke hampir sekitar, Tuhan taruh angka 500 sampai 700 untuk kami bagikan masker, kami bagikan vitamin, kami bagikan susu, kami desinfektan, semprot rumah ya, bukan orang yang disemprot tapi rumahnya yang disemprot ya kan, dan itu yang akan kami lakukan ke depan. Bantu doa senantiasa. Baik, kekasih Tuhan, bergeraklah di mana Tuhan suruh Anda bergerak ya.
Jadi jangan dikuasai oleh ketakutan. Ada Pak Joshua yang bergabung. Kalau saya pribadi dari doa self-talk seperti wanita yang pendarahan 12 tahun. Saya doa self-talk bila mau ambil tindakan juga untuk lebih melekat kepada Tuhan. Seperti Mazmur 63 ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi masing-masing bergeraklah seperti yang Tuhan taruh. Karena kita tuh bergerak dalam satu tubuh. Yang mata punya bagian masing-masing. Masing-masing. Yang mata, jadilah mata. Jadilah mata, minta mata yang celik supaya kita bisa melihat situasi yang ada. Yang menjadi telinga, tolong bantulah dengarkan apa yang instruksi-instruksi yang Tuhan beri, lalu sharekan kepada kita, tubuh Kristus, supaya kita tepat bergerak dalam ketepatan, tidak ngawur seperti Paulus bilang, bukan asal ninju. Asal ninju ya capek nanti kita kalah lagi gitu ya, sudah kecapean kalah, nggak ada musuh yang jatuh. Tapi kalau kita bergerak dalam ketepatan, salah satunya itu tadi anak-anak Tuhan yang memang punya karunia sebagai telinga, tolong bantulah kami bantulah kami untuk mendengar. Caranya enggak begitu, Tuhan utus begini. Nah, dalam ketepatan, kalau kita bergerak dalam ketepatan, cukup sekali pukul, dos, taklah itu, kan? Jadi masing-masing bergerak, Tapi kalau yang jadi kaki dan tangan, tadi kan harus berjalan, harus berjalan. Nah, ada yang panggilannya sebagai mempelai, ambil perkenanan yang daripada Tuhan, yang panggilannya tentara, prajurit, majulah perang. Saya ingat waktu orang Israel dipimpin Musa, Harun dan Hur, ada dua pembagian tugas. Ada orang-orang yang Tuhan taruh di garis depan, Yosua, Kaleb. Ada orang-orang yang Tuhan taruh di garis belakang, Musa, Harun dan Hur. Mereka ada di atas bukit dan mereka berdoa. Ada sebuah unit kesepakatan. Kalau di antara kasih Tuhan diberi satu mandat sama Tuhan, atau diberi satu amanat sama Tuhan untuk berdoalah, doakan kami yang bergerak di luar, yang langsung keluar. Kalau Bapak Ibu digerakkan untuk penaburan, silahkan tabur untuk memberkati orang-orang di sekitar kita. Kalau Bapak Ibu digerakkan untuk maju melangkah, lakukan itu. Kita ada sebuah unity, satu kesatuan, dan saya percaya tidak lama COVID-19 ini lenyap dari muka bumi Indonesia, bahkan bumi ini. Saya percaya itu akan lenyap dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu cepat atau lambat pasti terjadi. Dan kita berdoa berharap cepat terjadi, ya. Amin. Baik. Ke pertanyaan berikutnya, ada 3633 yang bergabung. Selamat pagi Bapak dan Ibu Abraham Budi. Firman Tuhan bahwa anak-anak Tuhan gak boleh takut dan khawatir karena ada perlindungan seperti di Mazmur 91. Bagaimana dengan pendeta yang dari Bandung meninggal dunia serta anak-anak buahnya yang juga ketularan COVID-19? Bukankah mereka beriman Bukankah mereka beriman sehingga mereka masih berani beribadah dalam keadaan genting ini? Pelajaran apa yang harus kita ambil dari peristiwa ini? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau sampaikan bahwa bangsa kita, Pak Presiden Jokowi memberitahukan tanggal 2 bahwa kita betul-betul mengalami sebuah bencana COVID-19. Dan acara di Bandung itu tanggal 3 sampai tanggal 5, ya kan? Dan itu belum diberlakukan social distancing. Baru diberlakukan tanggal 8 enggak salah ya. Saya enggak hafal, Pak. Ya, seperti itu. Dan itu bukan istilahnya kesombongan iman atau bukan. Dan kita tidak tahu sama sekali. Ya, tidak tahu sama sekali kalau itu menjadi sebuah, sekali lagi dalam seizin Tuhan. Bukan tidak punya iman, tetapi semuanya dalam keadaan yang oke waktu itu. Kok tahu, Pak? Ya, saya dapat berita dari beberapa teman yang ada di Bandung. Ada surat yang saya baca, dan itu pernyataan secara resmi dari gereja setempat. Bukan melawan atau mengabaikan peraturan dari pemerintah. Bukan, sekali lagi kita tetap ada di peraturan pemerintah. Waktu itu belum ada peraturan tentang sosial larangan. Jadi sekali apa lagi, yang bisa dipelajari dari tadi seperti disampaikan oleh Bu Tabita di awal tadi,
Bagaimana Jadi kita caranya mereka? Ya, jadi kita tidak bisa menghakimi. Betul. Ya, tidak bisa menghakimi. Oh, mereka tidak beriman atau mereka tidak berhati-hati. Tidak dalam Sekali lindungan lagi, Tuhan. yang pertama adalah segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu dalam kontrol daripada Tuhan. Karena Tuhan katakan rambut di atas kepala kita Tuhan hitung. Jadi satu jatuh itu pun Atas izin Tuhan. Atas izin Tuhan. Jadi kalaupun toh ada kenyataannya bukan hanya dari acara yang di Bandung saja ya, di acara-acara yang lain pun mungkin ada 1-2 orang yang juga menjadi suspek atau carrier gitu ya, COVID-19, tapi belum tentu juga semua kena. Nah, siapa-siapa yang kena atau terpapar dan siapa-siapa yang tidak terpapar itu dalam kontrol daripada Tuhan gitu ya. Itu kontrol daripada Tuhan. Tetapi dalam tanda kutip bukan kita lalu gegabah, enggak apa-apa asal dengan sembarang orang kita berjabat tangan tanpa. Yang kedua itu juga imun, jaga mau pola makan, pola tidur kita, jangan terlalu banyak lihat handphone sampai jam 2, jam 3. Jadi yang kita pelajari adalah di sini jangan menghakimi. Yang pertama, yang pertama adalah yang jangan menghakimi dulu, karena sekali lagi kalau kita menghakimi, maka kita pun juga menghakimi Elisa yang mati karena sakit. Ya, karena kenyataannya Elisa sakit tidak disembuhkan oleh Tuhan. Walaupun dia menyembuhkan Naaman, walaupun dia juga dipakai Tuhan melakukan mujizat-mujizat, kenyataannya ya si Elisa tetap mati juga gitu, sakit dia tetap mati juga gitu ya. Lazarus pun juga walaupun ada akhirnya dia dibangkitkan oleh Tuhan, tapi mati juga kan karena sakitnya gitu. Tetapi segala sesuatu itu mendatangkan kemuliaan nama Tuhan ya. Itu yang pertama, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama adalah biar segalanya kita percaya bahwa apapun yang terjadi itu dalam kontrol daripada Tuhan. Karena kenyataannya dari sekian ribu yang kalau kita membaca dari acara yang hamba-hamba Tuhan yang ada di Bandung itu ada sekian ratus. Apakah sekian ratus semua mati? Tidak juga. Apakah semuanya terpapar? Tidak juga. Ya, dari sekian ribu jemaat yang mengikuti ibadah pengurapan, apakah semuanya juga terpapar? Tidak semua. Ya, maka ada beberapa yang terpapar, ada yang sebagian besar tidak terpapar. Lalu apa hukumnya dan bagaimana perhitungannya, patokannya? Saya berkata itu otoritas daripada Tuhan. Itu bagian dari kedaulatan Tuhan. Itu bagian daripada kedaulatan Tuhan ya. Itu bagian daripada kedaulatan Tuhan. Saya mau bersaksi, saya keluarga besar ini punya dari nenek buyut saya ke ibu saya itu meninggal dalam tanda kutip gagal ginjal ya. Karena apa? Karena keluarga besar kami ada yang rematik maupun asam urat gitu ya, asam urat. Nah, yang adik dan kakak-kakak saya pun juga, saya 11 bersaudara. 10 keluarga besar gitu ya. Jadi 10 saudara-saudara saya semua kena 10 saudara saya yang lainnya itu sudah rematik, sudah asam urat gitu ya. Beberapa sudah mulai ginjalnya sudah mulai kena. Anugerah Tuhan. Loh, saya sendiri tidak. Sampai hari ini anugerah Tuhan. Saya bilang, oh dari mana itu ya? Dari mana ya? Kakak-kakak saya dan adik saya juga berkata, lu jangan ketawa loh ya. Lu jangan ketawa, kita semua sudah kena. Lu, saya bukan masalah ketawa, ketawa sombong atau gegabah, tidak. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan yang berdaulat atas tubuh saya, atas hidup saya. Kalau Tuhan mau saya kena, saya pasti kena. Tapi kalau Tuhan mau saya tidak kena, walaupun itu dalam tanda kutip dianggap sebagai penyakit keturunan atau istilahnya bukan hanya ini ya, ada banyak ya, jantung, kemudian ada juga diabetes, apapun lah itu sakit penyakit ya. Sekali lagi walaupun kata medis harusnya kena, wah kok nyatanya enggak kena. Kenapa? Tuhan yang punya otoritas. Iya, Tuhan yang berdaulat ya. Baik, kita coba ke penelpon. Shalom Sangkakala, selamat pagi. Shalom. Ya, selamat pagi Pak Edi, 65 tahun. Pak Edi, oke, nah, silakan. Ini kan paru-paru, lah ini udara ini dikotori. Bagaimana orang Kristen juga banyak yang mengotori dengan asap rokok, dengan knalpot itu kalau berhenti dinyalakan terus. Nah itu bagaimana persekutuan gereja menyerukan hamba Tuhan untuk kalau berhenti itu kendaraan diberhentikan supaya polusi ini langit bisa biru ya. Suka memang jalan sempit dan jalan lebar, intinya itu. Kalau kita di jalan sempit
kita ke surga, ke jalan lebar kita kena, cuma itu intinya Kristen harus diajarkan, ini dasarnya Kristen ya ini. Jadi yang penting ini bagaimana supaya knalpot rokok itu betul-betul orang Kristen knalpot ini yang banyak ditegur ya nggak ngerti. Mereka tidak jadi berkat tapi mengotori lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, hanya berpendapat ya. Iya. Baik. Jadi sekali lagi kan bukan hanya COVID saja kan sebenarnya ya. Banyak. banyak gitu ya. Berarti sebenarnya virusnya kita sendiri ya. Konon katanya setelah social distancing ini lubang ozon mulai tertutup, langit mulai biru. Ini fakta. Iya. Data karena tidak dan banyak fakta. ya. Karena tidak banyak polusi. Orang kan di rumah nih. Iya. Nah, salah satunya juga yang kami lakukan ya. Sekali lagi kita berjalan dalam pimpinan Tuhan ya. Tuhan berikan hikmat kepada beberapa anak-anak Tuhan alat ozon ya, alat ozon, karena kita tahu ozon itu kan sesuatu yang Tuhan berikan untuk membersihkan atmosfer. Makanya kenapa waktu hujan itu Tuhan kirimkan halilintar atau kalau orang Jawa bilang bledek gitu. ya guntur itu kan sebenarnya melepaskan ozon ya, sehingga semua atmosfer yang ada di udara itu dibersihkan oleh ozon atau petir itu. Nah, demikian juga kalau di tempat kami pun juga pakai alat itu. Selain desinfektan ya, kami beli satu alat yang memang itu melepaskan ozon. Jadi ruangan keluarga kami, ruangan rumah, kemudian juga tempat ibadah kami, karena kami kan harus buat ibadah streaming kan. Jadi sebelum kita buat ibadah streaming, kita ozon dulu. Perlu ini harusnya Sangga Kalau juga pakai ozon, Mbak. Gitu, Mbak. Bisa disumbang silakan. Saya mau saksikan. Butuh sumbangan ini, Mbak. Kondisi seperti ini dalam keadaan kekelaman, Tuhan bilang bangkit jadi terang, dan ketika itu bicara tentang sebuah tindakan ya, ketika tidak melangkah, nanti ayat yang kelima itu jadi bagian kita. Apa itu? Pada waktu ini kau akan heran dan melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab ini kelimpahan dari seberang laut sedang beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa sedang datang kepadamu. Kita tidak berdiri atas penderitaan, tetapi ini semua sebuah pandemi. Dalam keadaan seperti ini, tadi disinggung istri saya, ozon. Kami punya satu alat atau kecanggihan teknologi ozon itu, dan hari-hari ini baik kami pakai, jemaat pakai, beberapa teman dekat yang saya kasih tahu dan mereka mengerti dan suka tentang teknologi, mereka pakai. Saya juga sampaikan ke owner, mau pakai silahkan, nggak masalah. Tapi boleh disumbang untuk Sangga Kalau. Oke, baik, waktu kita habis. Bisa disimpulkan Pak dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Ya, kekasih Tuhan dimanapun berada, hari-hari ini ketika firman yang saudara sudah terima itu menjadi sebuah rema untuk kita bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ketika kita melangkah, ketika kita bertindak, ketika kita keluar. Saya berdoa kekasih Tuhan, gereja Tuhan dimanapun berada, kita prajurit, kita ditetapkan sebagai prajurit Kristus. Ketika komandan kita, yaitu panglima perang kita, Tuhan, untuk berkata, pergi jadikan semua bangsa muridku, bangkit jadi terang. Ini waktunya kita bangkit jadi terang, jadi berkat. Dan saya lihat kemuliaan Tuhan akan menjadi kenyataan. Hari-hari ini terjadi lawatan, hari-hari ini terjadi mujizat ketika saudara bangkit. Sekali lagi, ikutin protokol daripada pemerintah, pakai hand sanitizer, kemudian masker kalau keluar rumah, kemudian semprot desinfektan keluar masuk, dan juga cuci tangan, jaga jarak. Ini tidak jabat tangan dulu, semua kita lakukan, dan saya percaya kemuliaan Tuhan nyata di tengah-tengah kita. Mari kita mau berdoa. Kami bersyukur buat siang hari ini, buat kesempatan untuk kami boleh sharing sama-sama. Kami tahu Engkau yang menetapkan kami menjadi gereja Tuhan, untuk kami bangkit dan juga menjadi terang. Sebab terang itu sudah datang 2000 tahun yang lalu, dan terang itu muncul ketika ada kegelapan. Tuhan, Engkau berbicara buat kami semuanya, dan kami boleh menjadi berkat. Mari Tuhan, Engkau berbicara dan rema-Mu berbicara, dan kami tangkap Tuhan, dan kami mau lakukan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati
kekasih Tuhan dimanapun berada, Iya. kalau ada yang sakit, lemah, cemas, dari tempat ini Dalam semua nama kelemahan, Tuhan sakit, Yesus. penyakit sembuh dalam nama Yesus. nama Yesus. Semua roh ketakutan, roh Demi intimidasi, nama Yesus. aku perintahkan dalam nama Tuhan Yesus keluar, dan roh damai sejahtera yang daripada Tuhan, Amin. roh keberanian daripada Iya. Tuhan turun dalam hidup setiap Iya. kekasih Tuhan dimanapun berada. Iya. Terima kasih Tuhan, dan kami akan lihat bangsa-bangsa, orang-orang berduyun-duyun Amin. datang kepada terang kami, Iya, Tuhan. karena Tuhan adalah hidup kami. Dan Iya. kami boleh melihat kekayaan bangsa-bangsa Kemuliaan-Mu, datang Tuhan. mengalir lewat pintu gerbang Sign kami, and wonder. terbuka senantiasa. Terima kasih Tuhan Iya. buat kesempatan siang hari ini. Iya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk memberkati Mbak Wahyu dan juga semua staf karyawan yang ada di tempat ini, Iya. dan juga pemilik yang ada, memberkati setiap kami semuanya. Kami serahkan semua doa kami ini Iya. dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Budi dan Ibu, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Saudara Sama-sama, berkati. Tuhan berkati. Dan kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, ini waktunya kita anak-anak Tuhan bangkit dan menjadi terang. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita, tetapi bangkitlah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Saatnya kita bergerak, tentu saja dengan hikmat yang Tuhan berikan, sesuai dengan anjuran pemerintah yang diberikan. Tetap lakukan cuci tangan, social distancing, tidak berjabat tangan dan lain sebagainya. Tetapi jangan dikuasai ketakutan. Tetap melayani di mana Tuhan suruh Anda untuk bergerak. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.